Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Veronica. Dan untuk tema kali ini saya akan membawakan tema berjudul tentang panjang gelombang elektromagnetik. Nah, sebelumnya itu ada yang tahu nggak sih panjang gelombang elektromagnetik? Nah, dari judulnya aja kita udah kayak bingung, apa nih elektromagnetik itu apa, ya kan? Banyak dari kita yang belum tahunya. Jadi hari ini aku bakal sharing ke kalian tentang apa itu panjang gelombang elektromagnetik. Jadi panjang gelombang elektromagnetik adalah jarak antara dua puncak atau dua lembah gelombang elektromagnetik yang berturut-turut. Gelombang ini terdiri dari medan listrik dan medan magnetik yang saling melengkapi dan berinteraksi saat bergerak melalui ruang hampa atau media transmisi. Panjang gelombang elektromagnetik itu berkisar dari panjang gelombang sangat pendek seperti sinar gamma dan sinar X hingga panjang gelombang yang sangat panjang seperti gelombang radio dan gelombang mikro. Nah, semakin pendek panjang gelombang suatu gelombang elektromagnetik, semakin tinggi frekuensinya dan semakin energik gelombangnya. Sebaliknya, semakin panjang gelombang suatu gelombang elektromagnetik, semakin rendah frekuensinya dan semakin sedikit energi yang dibawa oleh gelombang tersebut. Namun untuk radiasi elektromagnetik seperti gelombang mikro dapat digunakan dalam aplikasi remote sensing atau penginderaan jauh untuk memetakan tutupan vegetasi di daerah hutan. Jadi dalam penginderaan jauh, gelombang mikro yang dipancarkan dari satelit atau pesawat terbang dapat menembus awan atau kabut yang dapat menghalangi cahaya tampak sehingga memungkinkan pengambilan gambar dari permukaan bumi. Metode ini dapat digunakan untuk memetakan kehutanan. Jadi kayak mengidentifikasi spesies pohon, mengukur luas daun, dan mengestimasi biomasa hutan. Nah, untuk pada umumnya gelombang mikro tuh yang digunakan dalam penginderaan jauh memiliki panjang gelombang sekitar 1 meter hingga 1 meter. Namun, panjang gelombang yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada aplikasi dan teknologi yang digunakan. Untuk panjang gelombang elektromagnetik itu memiliki banyak kegunaan dalam berbagai bidang ya sebenarnya, seperti telekomunikasi. Nah gitu, kayak panjang gelombang elektromagnetik itu digunakan dalam komunikasi nirkabel seperti jaringan seluler Wi-Fi dan Bluetooth gitu. Gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi radio dan microwave digunakan untuk mengirim dan menerima informasi secara nirkabel. Dalam bidang medis itu panjang gelombang elektromagnetik digunakan dalam berbagai teknologi medis seperti tomografi komputer atau CT scan atau pemindaian resonansi magnetik atau MRI dan terapi radiasi untuk mengobati kanker. Untuk bidang penginderaan jauh, nah gelombang elektromagnetik dalam rentang inframerah, optik, dan microwave digunakan dalam penginderaan jauh untuk memetakan permukaan bumi, memantau cuaca, dan mempelajari lingkungan alam. Dalam bidang listrik, nah gelombang elektromagnetik digunakan dalam pembangkit listrik, distribusi listrik, dan peralatan listrik seperti lampu pijar, lampu neon, dan televisi. Nah, dalam bidang ilmu pengetahuan pula, panjang gelombang elektromagnetik digunakan dalam berbagai eksperimen ilmiah untuk mempelajari sifat dan perilaku materi, seperti spektroskopi dan difraksi sinar X. Dalam bidang keamanan, gelombang elektromagnetik dalam rentang frekuensi radio dan microwave digunakan dalam teknologi keamanan seperti detektor gerak, sistem alarm, dan peralatan pemantauan video. Untuk bidang industri itu ada panjang gelombang elektromagnetik biasa digunakan dalam industri itu untuk memproses dan mengukur bahan seperti dalam oven, microwave, dan sensor suhu.
Nah, itu tadi tuh beberapa kegunaan dari panjang gelombang elektromagnetik dalam beberapa bidang. Jadi banyak yang bisa kita dapat dari panjang gelombang elektromagnetik ini, yaitu tadi dalam bidang kehutanan itu ya digunakan sebagai penginderaan jauh gitu loh, untuk mengidentifikasi spesies pohon, memperluas daun, dan mengestimasi biomasa hutan. Jadi untuk panjang gelombang elektromagnetik ini memang berkisar ya panjangnya. Jadi kayak kita bisa gunakan ini untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasikan tutupan vegetasi gitu loh di daerah hutan. Jadi berhubungan lah sama remote sensing tema yang sebelumnya gitu. Jadi oke, sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Selebihnya terima kasih dan sampai jumpa. Bye bye.